Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang paham komunisme. Materi ini merupakan salah satu bahasan dari mata kuliah Filsafat Politik yang diampu oleh Ibu Alia SIP MAP. Adapun pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian komunisme dan komunis. Yang kedua, sejarah komunisme. Yang ketiga, ideologi komunisme. Yang keempat, contoh negara komunis. Yang kelima, sistem ekonomi yang dikembangkan komunis. Yang terakhir, sejarah masuknya komunis di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dery Kurnia, Dini Febrianti, Faisal Ariski, Feby Muhammad Dwi Rapli, Feni Ramadhani Sonjaya, dan Fitri Lutfiah. Pengertian komunisme dan komunis. Komunisme adalah ideologi dalam bidang politik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapus hak-hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Sedangkan komunis adalah sebutan untuk orang yang menganut paham ideologi komunisme. Komunisme ini menganut kesetaraan, di mana jika untung, maka rakyat juga untung. Sedangkan jika industri merosot atau mengalami kerugian, rakyat juga akan merasakan imbasnya. Seperti pada tahun 1959 sampai 1961, di era kepemimpinan Mao Zedong di Cina, ketika kelaparan merajalela, sehingga jutaan warganya meregang nyawa. Selanjutnya yaitu sejarah komunisme. Ada berbagai jenis referensi sejarah yang menyebutkan bahwa kelahiran awal dari paham ideologi ini adalah dari Jerman, dan yang membawanya adalah Karl Marx. Memperkenalkan ideologi ini karena adanya kesenjangan dari segi industri yang terlihat jelas. Ia menganggap bahwa orang yang berkuasa secara ekonomi dan menghisap jatah yang seharusnya bisa diterima manusia lain tanpa adanya batas peri kemanusiaan. Harapan Karl Marx dalam cita-citanya adalah menciptakan masyarakat tanpa adanya kelas pembeda yang tidak terobsesi hanya pada kerja semata. Dalam perkembangan apa yang dikenalkan oleh Karl Marx terus berkembang dan puncaknya terjadi di Rusia pada 7 November tahun 1917. Pada masa tersebut juga merupakan awal masa berdirinya Uni Soviet di mana terbentuknya komunisme internasional atau Komintern. Komunisme internasional ini merupakan bentuk komunis dalam skala internasional dengan tujuan agar setiap orang di seluruh dunia menjadi komunis dan seluruh dunia menjadi tidak bernegara. Namun, setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, popularitas komunisme ini mulai menghilang sampai akhir Perang Dingin, sehingga menyebabkan kejatuhan paham komunisme ini serta pembubaran Uni Soviet di tahun 1991. Meskipun begitu, sebenarnya sampai tahun 2005 masih ada beberapa negara yang menggunakan paham komunisme ini, seperti Korea Utara, Laos, Kuba, Vietnam, dan Cina. Ideologi komunisme. Setiap ideologi yang diterapkan di berbagai negara memang memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan ideologi komunisme. Ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari paham komunisme ini, yaitu 1. Lebih mudah dalam mengendalikan pengangguran dan inflasi serta keburukan ekonomi. 2. Semua orang akan dianggap sama sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul atau lebih rendah. 3. Jarang terjadi krisis karena perekonomian ini diperhitungkan serta diatur dengan baik dari pusat. Kekurangan ideologi komunisme. 1. Monopoli pemerintah yang merugikan masyarakat. 2. Tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan. 3. Masyarakat sama sekali tidak memiliki kebebasan secara individu. 4. Mengurangi adanya motivasi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri komunis. Ada beberapa hal yang memang menjadi ciri khas dari paham komunis ini dan terus berkembang seiring dengan perkembangan paham ini yang dianut banyak orang. Berikut beberapa ciri-ciri ideologi komunis yang diterapkan di beberapa negara. 1. Sifat paham ini adalah ateis, sehingga mereka akan berperilaku berdasarkan logika dan tidak mempercayai keberadaan Tuhan. 2.
Semua hal milik rakyat adalah kekuasaan pemerintah. 3. Komunisme tidak akan melihat seorang manusia adalah individu, tetapi hanya dipandang sebagai masyarakat dalam jumlah banyak atau majemuk. 4. Hanya ada satu partai dalam sistem politiknya, yaitu Partai Komunis. 5. Komunis akan beranggapan bahwa revolusi harus dilakukan terus-menerus. 6. Cara mereka untuk menyebarkan paham komunisme adalah dengan menghilangkan paham kapitalis dengan cara revolusi. Contoh negara komunis. Hingga tahun 2005, ternyata masih ada 5 negara komunis yang tersisa di dunia, yaitu Cina, Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Padahal awalnya pada masa pemerintahan Uni Soviet, negara komunis ini dapat ditemukan di Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Namun, beberapa ahli menilai beberapa negara tersebut sudah tidak menganut paham komunis. Beberapa di antaranya ada yang sudah berubah total, ada juga yang mencampur ideologi komunisme dengan ideologi-ideologi lainnya. Kemudian tentang sistem ekonomi yang dikembangkan komunis. Semua aspek industri yang dilakukan negara dari penyediaan bahan baku hingga distribusi akan dipegang penuh sehingga tidak ada sistem pasar seperti yang ada di negara lain. Seperti ekonomi luar negeri yang akan ditangani pimpinan komisaris rakyat, sistem transportasi baik darat, laut, dan udara adalah milik pemerintah. Hak milik atas alat produksi perseorangan akan dihapuskan dan barang yang menjadi milik pribadi hanyalah pakaian, perabotan, serta upah. Sistem perdagangan ditangani oleh koperasi-koperasi milik tokoh-tokoh berpengaruh dalam negara. Lapangan ekonomi akan diatur oleh pemerintah hingga individu tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pekerjaan yang ingin dilakukannya. Lalu yang terakhir, sejarah masuknya komunis di Indonesia. Komunis masuk ke Indonesia dipelopori oleh Henricus Josephus Franciscus Mary Snifflit. Ia merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Bars, Henricus mendirikan Indie Social Democratic Vereniging atau disingkat ASDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satu organisasi yang dimasukinya yaitu Serikat Islam atau SI Pimpinan Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi dua kelompok, yaitu SI Merah dan SI Putih. Pada akhirnya, SI Merah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam video PowerPoint ini banyak kekurangannya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.